pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa akuo. C. Kedudukan hukum atau legal standing termohon dianggap dibacakan. Selanjutnya diserahkan kepada oleh anggota. Tes. Oke. Saya lanjutkan. Pokok permohonan 4.33 menimbang bahwa permohonan informasi dalam sengketa informasi aku telah diuraikan pada paragraf 2.2 berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak bahwa sesungguhnya pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon dalam sengketa aku yaitu 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. 3. Berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari Komisi Pemilihan Umum jika tersedia, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. 4.34 menimbang bahwa sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Komisi Informasi PPSIP yaitu pasal 29 ayat 1 Perki PPSIP dianggap dibacakan. Pasal 49 Perki PPSIP dianggap dibacakan. 4.35 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebagaimana diuraikan dalam paragraf 2.8 bahwa pada mediasi tanggal 1 Desember 2025 para pihak hanya sepakat pada poin nomor 3 pada paragraf 4.33. Untuk poin lain tidak berhasil sehingga mediasi dinyatakan gagal. Maka proses adjudikasi dilanjutkan kembali dengan agenda pembuktian. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa informasi aku sesuai dengan ketentuan pada paragraf 4.34 akan langsung pada pemeriksaan pokok sengketa aku berupa salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. F. Pendapat Majelis 4.36 menimbang bahwa sebelum diberikan pertimbangan dan pendapat terhadap pokok permohonan dalam sengketa informasi aku, Majelis Komisioner terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat seperti yang disampaikan oleh Muhammad Atta bahwa demokrasi berarti kedaulatan rakyat atau kedaulatan di tangan rakyat sehingga rakyat mempunyai hak dan kekuasaan untuk menetapkan paham dan roda pemerintahan suatu negara. Keputusan rakyat dapat menjadi aturan pemerintahan bagi semua orang dan harus teratur dalam bentuk ataupun prosesnya. Pengambilan keputusan ini bisa dilakukan melalui konsensus dalam perundingan, bukan keputusan yang tiba-tiba diambil oleh beberapa golongan saja. 3. Bahwa hal ini sejalan dengan pernyataan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16 yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan.
di mana masing-masing dari mereka memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Dalam sistem ini keputusan diambil berdasarkan hasil suara terbanyak. 4. Bahwa implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia yaitu dengan pemilihan umum yang mana disampaikan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. 5. Bahwa adapun tujuan pemilihan umum menurut Profesor Dr. Jimlia Sudikin SH dalam buku pengantar ilmu hukum tata negara jilid 2 dijelaskan yaitu 1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. 4. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi warga negara. 4.37 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 4.34 majelis berpendapat bahwa pemilu sebagai pengejawantahan negara demokrasi merupakan prinsip hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusi wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 4.39 menimbang bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu Pasal 1 angka 1 dianggap dibacakan, pasal 1 angka 2 dianggap dibacakan, pasal 1 angka 7 dianggap dibacakan. Pasal 1 angka 8 dianggap dibacakan, pasal 2 dan pasal 3 dianggap dibacakan. 4.40 menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 439 untuk membuat lebih terang implementasi pasal 3 huruf F dan berdasarkan kewenangan Komisi Informasi sebagaimana disampaikan dalam pasal 23 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi. Oleh karenanya dalam hal penyelenggaraan pemilu, Komisi Informasi telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan atau Perki Pemilu. Majelis berpendapat bahwa termohon wajib mengumumkan informasi pemilu dan pemilihan secara berkala dan atau serta-merta. Hal ini berdasarkan pasal 5 Perki Pemilu yaitu penyelenggara wajib A. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi pemilu dan pemilihan sesuai dengan peraturan komisi ini. B. Mengumumkan informasi pemilu dan pemilihan secara berkala dan atau serta-merta. C. Menyediakan informasi pemilu dan pemilihan. D. Melayani permintaan informasi pemilu dan pemilihan. E. Memberikan respon permintaan informasi dan tanggapan atas keberatan pemohon informasi pemilu dan pemilihan. F. Membuat dan memuktairkan DIP pemilu dan pemilihan. G. Menetapkan informasi pemilu dan pemilihan yang dikecualikan. H. Menghadiri panggilan komisi informasi untuk penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan. Dan I. Melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 4.41 menimbang sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 439 sampai dengan paragraf 4.40, majelis berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilu harus menerapkan asas jujur dan adil serta berpegang pada prinsip terbuka dengan mempedomani standar layanan informasi publik. Hal ini dimaksud untuk menjamin hak akses masyarakat atas informasi kepemiluan serta meningkatkan akuntabilitas lembaga publik untuk menjaga integritas pemilu. 4.42 menimbang bahwa pokok permohonan informasi mengenai salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo
yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dan periode 2019 dan 2024 merupakan bagian dari arsitektur hukum pemilu Indonesia, yaitu pemenuhan persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden secara administratif. 4.43 menimbang bahwa termohon selaku penyelenggara pemilu sesuai dengan tugas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 Undang-Undang Pemilu bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU adalah menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, dan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang Pemilu bahwa salah satu kewenangannya adalah menetapkan peraturan KPU untuk setiap pemilu. Berdasarkan hal tersebut, termohon menerbitkan PKPU nomor 15 tahun 2014 tentang pencalonan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan PKPU nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 4.44 menimbang bahwa sebagaimana diatur PKPU nomor 15 tahun 2014 bahwa persyaratan menjadi presiden dan calon wakil presiden adalah pasal 10. Dianggap dibacakan. Pasal 14 huruf O dianggap dibacakan. 4.45 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 22 tahun 2018 bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah pasal 9 dianggap dibacakan. Pasal 10 ayat 2 dianggap dibacakan. 4.46 menimbang sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 4.44 sampai dengan paragraf 5 berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Joko Widodo dalam persyaratan pencalonan Republik Indonesia periode 2014, 2019 dan 2024 mencantumkan riwayat pendidikan tinggi. Majelis berpendapat bahwa Joko Widodo selaku calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden maka harus menyertakan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau keterangan lain dari perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.47 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 230 Undang-Undang Pemilu dijelaskan bahwa 1. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon paling lama 4 hari sejak diterimanya surat pencalonan. 2. KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung dan pasangan calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan. 4.48 menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 4.47, termohon selaku penyelenggara pemilu melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui partai politik atau gabungan partai politik. Di samping itu juga termohon dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap syarat bakal pasangan calon. Majelis berpendapat bahwa hal ini bagian dari keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan norma yang terkandung dalam pasal 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. 4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, serta akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. 6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 4.49 menimbang bahwa termohon dalam jawaban keberatan dan diungkap dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa termohon menyatakan 9 bagian informasi yang diminta oleh
Saya ulangi, termohon menyatakan 9 bagian informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan. Oleh karena penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka sesuai dengan pasal 49 Perki Slip bahwa Majelis Komisioner memerintahkan termohon untuk pengujian konsekuensi. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 4 dan pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 3 PP 61 tahun 2010 junto pasal 22 ayat 3 pasal 49 Perki Slip bahwa badan publik melalui PPD wajib melakukan pengujian konsekuensi atas pengklasifikasian informasi sebelum menyatakan informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dianggap dibacakan. Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dianggap dibacakan. Pasal 3 PP 61 tahun 2010 ayat 1 ayat 2 dianggap dibacakan. Pasal 22 ayat 3 Perki Slip dianggap dibacakan. Pasal 49 Perki Slip ayat 1 ayat 2 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dianggap dibacakan. 450 menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan dan bukti VT 12 pada paragraf 49 bahwa termohon sudah melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimohon sebagaimana dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1075 tahun 2025 tentang penetapan informasi berupa dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden pemilihan umum. Majelis berpendapat bahwa ada kerancuan tafsir di mana dalam kolom kesimpulan KPU memutuskan bahwa dokumen AQ terbuka dan dapat diakses publik yang mengandung informasi dikecualikan. Namun bagian kesimpulan tersebut menjadi kontradiktif dengan kolom jangka waktu pengecualian di mana KPU menyatakan informasi yang dikecualikan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. 451 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dianggap dibacakan. 452 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 Perki Slip dianggap dibacakan. 453 menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 450 sampai dengan paragraf 452, majelis berpendapat bahwa hasil pengujian konsekuensi yang dilakukan termohon meskipun telah mencantumkan dasar-dasar hukum pengecualian sebagai alasan pengecualian informasi tidak memperlihatkan keputusan yang tegas apakah informasi aku dalam lembar dokumen ijazah sebagai informasi terbuka atau dikecualikan. 454 menimbang bahwa ijazah sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Ijazah adalah dokumen yang berkaitan dengan ketentuan data pribadi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 huruf H angka 5 Undang-Undang KP yang dijelaskan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. 4 titik saya ulangi, informasi publik kecuali G. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi atau akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. H. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga. 2. Riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang. 4. Hasil-hasil evaluasi kapabilitas, hubungan intelektualitas dengan dan atau rekomendasi kemampuan seseorang dan atau 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. 4.55 menimbang bahwa ketentuan pada paragraf 454 tidak berlaku dalam pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
pejabat publik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Publik, yaitu tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf A, antara lain apabila A. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan atau B. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. 456. Menimbang bahwa yang dimohonkan pemohon adalah salinan ijazah calon presiden yang merupakan jabatan publik dan secara konstitusional sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam penentuannya dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa oleh pemohon terkait salinan ijazah berkaitan langsung dengan pengungkapan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan karenanya tidak memerlukan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 2 huruf A Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dan 2019-2024 tidak termasuk informasi yang dikecualikan sehingga sepatutnya diberikan kepada pemohon. Selanjutnya dibacakan oleh pimpinan majelis. Kesimpulan. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa aku. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum legal standing sebagai termohon dalam sengketa aku. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang KIP, Perki Slip, dan Perki PPSP. 5. Pemohon memiliki alasan yang relevan untuk mengajukan permohonan informasi aku. 6. Pemohon memiliki alasan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam mengajukan permohonan sengketa aku. Amar putusan memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Demikian disampaikan dalam rapat musyawarah Majelis Komisioner pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2006 yang oleh Handoko Agung Saputro selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis Komisioner, Sauludin dan Gedin Layana selaku anggota Majelis Komisioner. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2006 oleh Majelis Komisioner yang namanya disebut di atas dengan didampingi oleh Victoria Vanessa selaku panitia pengganti setelah dihadiri oleh para pihak. Ketua Majelis terterangan Handoko Agung Saputro, anggota Majelis Sauludin terterangan, anggota Majelis Gedin Layana terterangan. Demikian majelis sudah membacakan putusan sekitar nomor 074 kepada para pihak apabila tidak puas dengan putusan Komisi Informasi memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding kepada PT UN atau Badan Peradilan terkait. Setelah 14 hari atau setelah berkekuatan tetap, maka nanti akan dimintakan eksekusi kepada Perma untuk masing-masing pihak untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang diputuskan. Dengan demikian, register 074-10-10-PSI-A-M-A-20 dinyatakan ditutup. Majelis mendengarkan ulang sidang, hadirin dimohon berdiri.